rakyat. Lemes ya? Coba ucapkan yang keras. Laba untuk rakyat. Laba untuk rakyat. Loh ya, ini siapa tahu menjadi energi suatu hari kabinet kita namanya kabinet laba untuk rakyat. Tercapai tidak masalah, tidak tercapai lebih tidak masalah lagi. Sudah biasa kita tidak tercapai. Tapi pokoknya kita harus ainul yakin dengan nurani kita sendiri. Kita harus ainul yakin dan memiliki kepercayaan diri meskipun yang sekarang. Kalau tidak bisa diterapkan di Republik Indonesia, aku terapkan di Republikku sendiri. Kan begitu. Apa saja silakan masuk, tapi laba untuk rakyatku, untuk umatku, untuk komunitasku, kan begitu kira-kira. Nah, untuk itu mari kita belajar di KC ini. Anda sudah umat Islam, sudah umat Kristen, sudah umat kafir liberal, mana dadang, sudah umat macam-macam. Kalau sudah jadi umat, tolong berinteraksi seperti di KC supaya Anda menjadi masyarakat. Terakhir sekali ya, dari umat Anda berinteraksi menjadi masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat adalah kelompok-kelompok yang bermusyarakah, maka disebut masyarakat. Kita ini masyarakat aja belum. Kita ini masih umat-umat, bahkan terpecah-pecah lagi sub-sub umat semuanya. Kan gitu. Nah, kita di sini belajar paling tidak KC sudah sebuah masyarakat ini. Dan sudah mulai menabung. Kalau sudah bermasyarakat, sudah menjadi masyarakat, kita akan menjadi rakyat, akan merintis untuk menjadi rakyat. What is rakyat? Ar-rakyatu ma-rakyatu wa ma-adroka ma-rakyat. Rakyat itu kalau masyarakat, ya makanya epistemologi penting ya. Masyarakat itu adalah kelompok-kelompok yang berinteraksi, yang bermusyarakah, berserikat, kan gitu. Nah, kalau kita berserikat, maka kita bisa memahami otoritas kita, kedaulatan kita. Nah, kedaulatan itu bahasa Arabnya adalah ro'iyah. Kullukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Jadi rakyat berasal dari kata ro'iyah. Kalau masyarakat sudah memahami, menyadari, bahkan sudah menegakkan otoritasnya, kedaulatannya sebagaimana dalam teori demokrasi, maka dia bernama rakyat. Anda belum rakyat sampai hari ini. Saya belum rakyat, kecuali dalam skala-skala kecil. Tapi kita belajar dari umat, kita belajar menjadi masyarakat, dan sekarang kita sudah mulai bisa menjadi rakyat. Kelak akan kita terapkan menjadi warga negara. Hari ini tidak ada warga negara di Indonesia ya, Tok ya. Hanya ada penduduk. Warga negara belum ada. Karena kita masih umat dan sub-sub umat. Belum bermasyarakat, apalagi memiliki kedaulatan ro'iyah atau rakyat, sehingga kita juga tidak bisa menerapkannya sebagai warga negara. Ya. Begitu teman sekalian. Pak Patrik ada 1-2 kalimat untuk soal ini. Hal-hal yang ada di Genduri Cinta, mungkin saya ingin mengatakan alangkah indahnya kalau juga digali secara kualitatif. Kalau saya diresmikan jadi presiden Genduri Cinta itu kan omong kosong. Opo itu presiden Genduri Cinta ku ya opo, wong onani lah ngono. Jadi itu sama sekali tidak penting untuk diberitakan menurut saya. Mestinya yang diberitakan adalah nuansa-nuansa nasionalisme yang sebenarnya muncul dari psikologi rohani dan budaya yang muncul di sini gitu loh. Bahwa di sini nih orang dipersatukan, sementara mekanisme nasional kita itu kan selalu cenderung memecah-mecah. Itu pun pecahan-pecahannya tidak ada teorinya lagi. Mestinya kalau pecah karena pertengkaran demi kebenaran itu masih bisa dipahami. Kalau perpecahan-perpecahan yang terjadi itu karena kepentingan, kan itu yang kita prihatinkan gitu loh. Dulu bebek, sekarang ayam, besoknya dia angsa, besoknya dia, kan gitu kan. Jadi kita pecah-pecah terus menerus. Siapa ikut partai apa, siapa jadi calon partai apa, itu kan berubah-ubah, tidak karu-karuan, tidak ada dasar nuraninya, tidak ada dasar kebenarannya. Dan itu menjadi mainstream dari kehidupan kita. Sementara yang menjanjikan kesejatian nasionalisme dan kebersamaan sosial yang Anda tempuh sampai berjam-jam seperti ini sama sekali tidak digali. Itu maksud saya, Mas Patrik ya. Artinya saya bukan tidak menghargai pemberitaan-pemberitaan, tapi itu barangkali merupakan harapan dan himbauan saya. Alangkah indahnya kalau ini dipotret secara kualitatif gitu. Kalau cuman jasad-jasadnya saya jadi presiden KC apa segala macam, opo presiden KC. Wah, aku yoga terus jadi ganteng yoga.
gitu loh, dan seterusnya. Dikasih tiket KC pulang ya enggak gitu loh, kayak muring-muring gitu. Gitu loh teman-teman sekalian. Oke ya, jadi begitu kira-kira respon saya. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menerapkan janjinya bahwa tidak mungkin keikhlasan Anda bermalam-malam di sini ini tidak diaplikasikan dengan balasan-balasan berkah, rizki dan perlindungan untuk keluarga Anda masing-masing, serta diabadikan persambungan-persambungan cinta kasihnya ini. Apalagi kita sekarang punya rekan yang namanya Masjid ini dengan komunitasnya. Mudah-mudahan itu merupakan persambungan-persambungan di mana Allah memang akan melakukan rekomposisi zaman. Jadi Allah menciptakan formasi-formasi baru. Kira-kira seperti itu. Saya persilahkan, siapa yang duluan? Saya usul sebelum beliau berdua. Tak mangau kepindo baca nih. Gantian ya. Satu, saya memaknai kata-kata tahun 2007 MH Ainun Najib menjadi Presiden Kenduri Cinta karena ada dasar-dasar yang lain. Pada waktu itu ada Presiden Negara Republik Indonesia yang tiap harinya di televisi menjanjikan suatu janji-janji. Yang kedua, tiap minggu, ini kan tiap bulan, ada Presiden Republik BBM yang tiap minggunya tampil di TV yang namanya Butet. Yang satu dikatakan negara, yang satunya di TV itu dikatakan yang namanya swasta, perusahaan. Yang ini namanya komunitas. Coba ngambil makna itu. Kemudian yang kedua, saya meluruskan atau memperbaiki dokumen sejarah panjenengan enggak? Enggak, ini penting menyangkut nanti masalah kapitalisme. Tahun 1818 yang namanya Dendels masuk ke Indonesia, membangun yang namanya Anyer Panarukan. Itu adalah media untuk kekalahan di laut karena peralihan dari Napoleon Bonaparte untuk menguasai yang namanya Orange. Strategi untuk kalah di laut dengan Belanda sama Spanyol kayak gitu untuk perdagangan, ngambil posisi di darat. Kemudian yang kedua muncul itu namanya yang namanya kerja rodi. Kemudian 4 tahun berikutnya peralihan lagi diambil alih oleh Inggris, pengaruh itu muncul yang namanya Raffles. Itu menanamkan namanya sewa tanah, landgrab. Kemudian tahun 1870 baru Van de Bosch bisa menguasai Belanda itu dengan kultur stelsel. Kultur stelsel kan artinya bagus, budidaya tanaman, tapi realitanya tanam paksa. Kemudian kesadaran Max Havelaar yang namanya Mutaltuli kemudian di Pandeglang itu menghasilkan buku yang akan mencerminkan tentang politik etik, disamber oleh yang namanya fundamental